Alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman, sehingga kita bisa berkumpul dan masih bisa menjalankan apa-apa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, untuk seperti biasanya kita akan membacakan surat dan hadis. Adapun surat yang akan saya bacakan adalah surat Al-Baqarah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza istasqamu liqaumihi faqul rabbi ashhakal hadzal qadarat milutas asyaratan ailan qad alimna kullun nafsin mashrabahum kulu washrabu min rizqi Allahi wa tusbil khadi mufsidin. Kita lanjut ke ayat 61. Wa idh qultum ya Musa nasbira ala qaumin wahidin fadlulan rabbuka rabbana minkum bil qur'ani min bakhliha isna'iha wa hum wa adas bas las aina kulat tastabina lazim wa anna billadhi huwa kharibun in bithum ishruhan fa inna lakum sa'atum wa duribat alimut Zalikulas natuba ubi khodim bin mali Zalika bin anhum kanu ya'urun bi ayatillahi wa yakuna ma'bila bi khalikul Zalika bima aswa kanu ya tarun. Artinya Pak? Artinya di sebelah mana? Oh, sini. Iya. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa menuang air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Kemudian mancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku mengenai tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sadar, kami tidak sabar hanya dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan untuk kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang, adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata,
Maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke sesuatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Dan timpakan kepada mereka kenistaan dan kehinaan serta mereka yang mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa kebenaran. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan adalah mereka melampaui batas. Shadaqallahul Azim. Langsung bayar itu Pak. Iya. Iya. Iya, iya. Enggak usah. Iya. Lanjut kita ke hadis Tentang sabar. menulis tentang sabar dari Riyadus Shalihin dan penjelas setelah Ibnu Abbas berkata, Uyainah bin His datang ke Madinah. Kemudian ia singgah di tempat keponakannya. Al-Hur bin Qais. Al-Hur adalah salah seorang yang punya kedekatan dengan Umar, karena memang para ahli Al-Quran merupakan teman-teman majelis Umar dan orang-orang yang diajak bermusyawarah, baik orang-orang tua maupun yang masih muda usianya. Uyainah berkata kepada keponakannya, Hai keponakanku, engkau mempunyai kedekatan dengan Amirul Mukminin. Tolong mohonkan izin untukku kepada Amirul Mukminin. Dia pun memintakan izin untuk Uyainah dan Umar pun mengizinkannya. Setelah Uyainah masuk, lalu ia berkata, Hati-hatilah hai putra Al-Khattab. Demi Allah, engkau tidak memberikan banyak pemberian pada kita dan tidak pula menetapkan hukum di antara kita dengan adil. Umar marah sehingga hampir saja beliau menjatuhkan hukuman kepadanya. Al-Hur kemudian berkata, Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya, Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Dan Uyainah ini termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Demi Allah, Umar tidak melewatinya ketika Al-Hur membacakan ayat tersebut. Umar adalah seorang yang amat mematuhi kitabullah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penjelasan: di dalam hadis ini terdapat pesan bahwa seyogyanya bagi orang yang penguasa senantiasa duduk bersama pula para ahli qiraah dan para ahli fikih agar mereka dapat mengingatkannya ketika ia lupa dan membantunya ketika ia ingat. Di dalamnya terdapat pesan untuk menahan marah dan memaafkan orang-orang yang berdoa. Demikian surat yang Pak, balik dulu Pak, balik. Ada nggak? Udah selesai. Sekali lagi Pak. Sekali lagi. Diulang Pak, diulang. Yang mana nih? Yang sama. Ini dulu bacanya. Nggak apa-apa. Dulu. Iya. Cut dulu. Ibnu Abbas berkata, Uyainah bin His datang ke Madinah. Kemudian ia singgah di tempat keponakannya, Al-Hur bin Qais. Al-Hur adalah seorang yang mempunyai kedekatan dengan Umar, karena memang para ahli baca Al-Quran
merupakan teman majelis Umar dan orang-orang yang diajak bermusyawarah, baik orang-orang tua maupun yang masih muda usianya. Uyainah berkata kepada keponakannya, "Hai keponakanku, engkau mempunyai kedekatan dengan Amirul Mukminin. Tolong mohonkan izin kepada Amirul Mukminin." Ia pun meminta izin untuk Uyainah dan Umar pun mengizinkannya. Setelah Uyainah masuk, lalu ia berkata, "Hati-hatilah hai putra Al-Khattab. Demi Allah, engkau tidak memberikan banyak pemberian kepada kita dan tidak pula menetapkan hukum di antara kita dengan adil." Umar marah sehingga hampir saja beliau menjatuhkan hukuman kepadanya. Al-Hur kemudian berkata, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." Surat Al-A'raf ayat 199. Dan Uyainah pun termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Demi Allah, Umar tidak melewatinya ketika Al-Hur membacakan ayat tersebut. Umar adalah seorang yang amanat mematuhi kitabullah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penjelasan. Di dalam hadis ini terdapat pesan bahwa setiapnya seorang penguasa senantiasa duduk bersama para ahli qiraah dan para ahli fikih agar mereka dapat mengingatkannya ketika ia lupa, membantunya ketika ingat. Di dalamnya terdapat pesan untuk menahan marah dan memaafkan orang-orang yang bodoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian hadis yang dapat disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.